Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya kembali hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah, hari ini saya kembali hadir ya untuk memperlihatkan kondisi terbaru di kawasan pembangunan hunian vertikal TNI ya. Jalanan sampai ke lokasi nih ya, ke lokasi hunian pekerja konstruksi yang kemarin terbakar. Kita akan melihat bagaimana kondisi melalui udara dan nanti berakhir kita akan ke arah jalan menuju ke Rusun Pas Pampres. Nah, di bawah kita teman-teman ini kan ada pembangunan jalan nih ya. Ini di sekitar hunian TNI itu sudah terlihat akses jalannya itu dicor beton. Baik itu yang mengarah ke arah ini, ke arah hunian pekerja konstruksi maupun yang di sekitar ini ya, hunian TNI. Dan ini ya jalanan, nampaknya nantinya ini akan tembus ke jalan nasional juga ya yang ini nih. Ini kan sampai ke belakang itu mutar gitu, kayak mengelilingi hunian ini. Ini juga kalau kita perhatikan teman-teman ya, di bawah ini kan ada semacam jalur-jalur kabel gitu kan. Nih, ini sudah mulai ditimbun nampaknya. Nih jalur tak kabelnya yang di sekitar hunian TNI ini nampaknya sudah mulai ditimbun. Ya, yang ini nih. Dan ini bangunan hunian vertikal TNI-nya sebagiannya sudah mulai dipasangin dinding ya, dinding. Kan kemarin pada saat kita dengar pidatonya Pak Bas ya, waktu pada saat hadir di Swiss Hotel Nusantara kemarin, itu kan beliau bilang bahwa sekitar 4.000 ASN akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara dalam waktu dekat. Dan juga teman-teman ya, menariknya di Oktober ini itu sudah ada penandatanganan kontrak pembangunan ya, legislatif sama yudikatif. Nah kan, jadi di akhir tahun ini ya, kita itu kemungkinan akan melihat nih keramaian lagi ya, pembangunan yang baru-baru lagi tentang yudikatif dan legislatif. Karena kan di tahun 2028 kawasan ini resmi menjadi ibu kota politik, yang mana itu termasuk ibu kota negara Indonesia ya kan. Ya semoga aja ya Diarana mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa terlibat dalam liputannya lagi nih ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Doakan ya teman-teman ya, semoga otorita memberikan akses lagi kepada Dian Rana. Amin. Nah teman-teman semua, ini jalan ya, jalan ini sampai ke arah jalur pipa ya. Ini tembus sampai ke arah jalur pipa. Jalur pipa yang dari arah Bendung Intek sampai ke Glamping dan juga sampai ke arah training center PSSI ya. Jadi saat ini sudah tembus tuh, kalau saya lihat dari arah Kecamatan Sepaku sampai ke arah training center PSSI untuk jalur pipanya. Mungkin kapan-kapan saya akan ngajak teman-teman semua untuk menelusuri ya jalur terbarunya itu sampai ke arah belakang istana, sampai ke arah training center PSSI. Menarik teman-teman, saya pernah kemarin, cuma saya nggak rekam. Itu menarik ya, apalagi kalau semua pagi atau sore mengelilinginya. Cuma memang tidak disarankan untuk berhenti-henti. Karena apa? Karena di beberapa kawasan itu masih banyak nyamuknya ya, karena masih hutan kan gitu. Tapi kalau untuk kayak berjalan gitu pakai kendaraan sepeda motor itu menarik, apalagi sore hari. Cakep deh. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke video ya. Kita akan coba kembali ke arah hunian pekerja konstruksi ya. Seperti biasa ya, kita akan melihat bagaimana kondisinya. Dan di bawah ini ya, di sebelah kanan itu sudah mulai dicor dan sebelah kirinya udah mulai dihampar LPA ya. Jadi kegiatan-kegiatan di kawasan ini kalau kita lihat ya, itu banyak bergerak di pembangunan jalan. Baik itu di Subway P1B maupun yang di sini ya, yang dekat dengan hunian TNI teman-teman untuk saat ini. Nah kemungkinan kalau semua nanti sudah ada penandatangan kontrak yang legislatif dan yudikatif, ya pastinya akan ada pembangunan gedung-gedung lagi ya, taman-taman dan lain-lain. Sekarang pun kan ada penataan taman yang di ini ya, yang di Plaza Bukit Legislatif ya, yang di situ kan sudah ditata juga. Terus yang di Plaza Yudikatif juga sama, kanan dan kiri istana gitu.
untuk penataan kawasan terbukanya. Nah ini dia, saya akan coba mengajak teman-teman semua ke kawasan hunian pekerja konstruksi yang kemarin sempat terbakar ya, yang menghebohkan kita semua. Ini kawasan ini adalah hunian pekerja konstruksi yang dibangun di awal ya. Yang dibangun perdana adalah kawasan ini. Dulu belum ada apa-apa tuh di sini, belum ada kayak semacam bangunan-bangunan gitu. Nah, pertama kali yang dibangun adalah hunian-hunian ini, hunian pekerja konstruksi ini. Jadi ini adalah bangunan perdana yang dibangun di ibu kota Nusantara gitu teman-teman. Untuk yang ini ya, untuk yang gedung-gedung pekerja konstruksi. Dan di sini kalau kita lihat itu sudah mulai ya jalanannya dibangun ya di sekitar jalan yang mengarah ke hunian pekerja konstruksi itu ya. Ada MUT juga sudah mulai dibangun di kawasan ini teman-teman. Nah ini dia ya gedung yang kemarin sempat terbakar tuh di bawah. Ini yang kemarin sempat menghebohkan kita semua ya, yang gedung hunian pekerja konstruksi. Jadi kemarin ada juga tanya, Bang, hunian pekerja konstruksi itu apa? Nah teman-teman semua, hunian pekerja konstruksi itu adalah bangunan untuk para pekerja tinggal yang kerja di IKN gitu. Meskipun sebagian juga ada yang kontrak di luar ya, tapi sebagian juga ada yang tinggal di sini ya, di hunian pekerja konstruksi ini teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di sekitar hunian pekerja konstruksi masih pembangunan jalan juga ya, dan juga penimbunan MUT ya, terowongan utilitas di kawasan sekitar hunian pekerja konstruksi ini. Jadi hunian pekerja konstruksi ini bukan cuma di sini teman-teman ya, bukan di komplek ini aja, tapi ada juga di komplek lainnya ya. Nanti saya akan coba lihatkan. Itu dekat sama hunian BIN Polri, itu juga sama, itu ada hunian pekerja konstruksi. Ada juga yang di dekat jalan tol, kalau itu hunian TNI ya, dekat jalan tol itu ya. Tapi mirip bangunnya seperti ini, modular gitu. Dan di bawah kita ini adalah jalan menuju ke arah jalan nasional dan juga ke arah hunian BIN Polri itu di depan sana. Nah itu ada komplek lagi hunian pekerja konstruksi itu yang sebelah sana tuh yang kelihatan. Jadi di sini kalau kita lihat masih penataan kawasan ya, seperti jalan, terus juga MUT, sama halnya yang di sub BP1B. Nah nanti di sini kan juga yang saya tahu di sini akan ada dibangun mall ya di kawasan ini juga. Yang saya tahu, kita tunggu aja. Untuk lokasi pastinya saya belum begitu tahu, cuman informasinya di sekitar sini akan ada dibangun mall gitu. Selain yang ada di dekat ini ya, di dekat Swiss Hotel Nusantara. Jadi kita tunggu aja, nampaknya nanti di akhir tahun atau awal tahun tuh akan ada informasi-informasi yang bikin kita tercengang lagi nih gitu teman-teman. Kita doakan aja ya lancar. Oke, saya akan coba kembali ke arah Embung JKW sambil mengarah ke arah jalan akses menuju ke ini ya, ke arah hunian Mes Pas Pampres, hunian Pas Pampres gitu. Yang dekat dengan Istana Garuda. Nah ini ya, jalan ini tembusnya ke hunian Pas Pampres melalui Embung JKW. Dan juga ini nantinya kalau saya lihat sesuai informasi, ini akan melintasi ini ya, gedung legislatif. Ini ya jalanan ini sampai ke arah hunian Pas Pampres jalanan ini. Dan seperti yang kita lihat ya, jalanan ini udah mulai dicor beton ya, kanan dan kiri, cuman sebagian memang belum. Dan informasi yang saya dapatkan ini di bawahnya sudah ada MUT-nya gitu. Jadi kabel-kabel nanti itu akan di bawah tanah semua teman-teman. Dan demikian ya untuk video di hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Mohon maaf ya sekali lagi kalau ada salah kata. Mohon maaf sekali lagi kalau merasa videonya kembali ke sini lagi karena memang yang di channel ini adalah channel khusus Ibu Kota Nusantara ya, Dian Rana ini. Kalau kalian ingin bahasan lain, silakan di subscribe nih channel baru saya yang ini ya, channel satunya yang ini yang baru ini ya, yang saya coba bikin tentang hal lain. Silakan di follow, berikan masukan, saran apa aja yang kiranya ingin kalian bahas di channel tersebut. Kalau di channel ini khusus Ibu Kota Nusantara. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih kembali ya, saya Dian Rana pamit undur diri di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.